Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Taufik, saya mengganggu waktu dan aktivitas dengan pagi ini. Saya akan mewawancari Bapak mengenai keputusan dan pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan di SDN Sawarang Kulon 3 Jepang. Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan di SDN Sawarang Kulon 3 nih, Bapak Taufik ya. Ada hal yang perlu saya tanyakan sebagai hari ini sama Bapak, permasalahan apa yang ada di sekolah Bapak pada saat ini? Terima kasih Bu. Ya, permasalahan yang sering saya angkat itu satu diantaranya adalah perpustakaan. Situ ada lahan kosong. Jadi sampai saat ini kami masih kesulitan untuk pengadaan perpustakaan karena perpustakaan merupakan pusat informasi bagi anak-anak. Bagaimanapun pengetahuan yang akan ditempuh anak-anak kan dilihat dari buku. Anak-anak bisa membaca buku. Nah, salah satunya di perpustakaan. Untuk perpustakaan di sini kami merasa kesulitan. Satu, di sini jumlah muridnya 89 lah. Kemudian untuk pembuatan perpustakaan perlu dana. Nah, dana ini harus usul kepada pemerintah. Sementara dulu waktu saya masih ada di Gerobokan, untuk usul kepada pemerintah itu masih menempuh beberapa jalur. Sehingga kami arahnya itu disuruh untuk membuat suatu pojok baca, teras baca, arahnya ke sana. Ada alurnya ya? Ada alurnya sendiri, sambil menunggu informasi dari dinas. Kalau menunggu informasi dari dinas, ya itulah lama sekali. Kapan kita mau membangun? Akhirnya saya dulu di Gerobokan itu mengusulkan agar mendirikan bangunan bertingkat untuk perpus, sama seperti di situ. Nah, untuk ini kan kesempatan lahannya masih kosong. Nah, itu salah satu kendala bagi kami untuk menumbuhkan minat baca anak, bagaimana anak-anak bisa membaca dengan lancar. Jadi untuk waktu dekat ini apa yang Bapak lakukan supaya anak-anak ini tidak berhenti membacanya Bapak? Karena nggak ada ruang perpustakaannya ini Pak. Ya, tetap memotivasi kepada anak-anak dan gurunya supaya anak-anak belajar di rumah sambil membaca. Kalau sedang istirahat misalnya, selesai istirahat ada waktu luang, anak-anak disuruh membaca buku. Itu saja. Dengan program yang Bapak canangkan nanti tentang perpustakaan ya, apakah nanti berbenturan dengan tadi mengenai pengadaan bangunan perpustakaan yang tidak kunjung datang ya Bapak ya? Iya. Menurut Bapak bagaimana upaya Bapak ke depannya ini supaya peraturan program yang Bapak canangkan ini nanti tidak berbenturan dengan prosedur dari dinas Bapak? Ya, masalahnya kalau berbenturan ya jelas sekali. Masalahnya apa? Kalau SD mengusulkan dari bawah itu kok sulit sekali sekarang, apalagi zaman sekarang. Sedangkan untuk laporan bangunan rusak saja itu harus rusak ringan, padahal situ kelihatan rusak berat. Nah, ini kendalanya. Sehingga kita kalau masuk dalam kategori usulan di pusat yang rusak ringan, itu kelasnya di bawah sendiri sehingga tidak sampai bantuan. Iya betul, memang yang diprioritaskan adalah kelas yang rusak kelasnya berat ya, masuk dalam kategori berat gitu. Terus program Bapak ke depannya bagaimana nih Pak? Karena perpustakaannya sudah tidak masih dalam perjalanan istilahnya begitu ya. Jadi ke depannya apa yang bisa Bapak lakukan? Semoga saja nanti bisa terrealisasi ya tentang bangunan perpustakaannya. Kedepannya bagaimana Bapak ini? Ya, lanjutannya? Tetap mengupayakan adanya suatu teras baca, tetap memaksimalkan itu dan sudut-sudut baca yang ada di kelas-kelas sehingga anak-anak ya paling tidak ya gemar membaca lah. Soalnya gemar membaca ini dibudayakan pada anak supaya anak itu bisa pengetahuannya lebih meningkat.
samping itu ada nggak masalah lain Bapak selain apa itu perpustakaan dengan sekolah yang lain mungkin bekerja sama atau ada kendala bersinggungan dengan jumlah murid Bapak tadi? Iya, di sini ada apa itu sekolah yang dekat sama SD Sawaran Pulau Tiga, yaitu MI. Jadi di MI itu kalau sudah mutasi muridnya ke sini, ya seharusnya di sana kan melepas datanya. Ini adanya tidak dilepas itu sampai sekarang. Jadi bagaimana ini? Jadi kita itu agak kesulitan memasukkannya data itu ke dapodik itu yang tidak sinkron. Jadi kalau seperti itu akan sulit kita. Jadi supaya ada kerjasama yang baik gitu. Tidak menikam dari belakang itu lah. Iya betul. Mengenai masalah murid tadi ya Bapak ya, bagaimana untuk membagi jumlah murid ini Bapak? Karena bersinggungan ya. Sedangkan kita harus mengupayakan jumlah murid yang sesuai standar gitu. Sedangkan di MI juga menginginkan demikian Bapak. Bagaimana Bapak menyikapinya ini supaya imbang ini Pak? Apa itu? Terpaksa kita mengambil yang ada bloknya sendiri. Jadi sudah ada batasannya sendiri. Jadi kalau MI sudah ada di sana, blok sana. Kemudian blok SD di timur jalan. Jadi enak gitu. Dan lagi siswa yang dulunya wali muridnya di MI tetap di MI. Dan siswa yang